country. Oke, kita mulai saja ya tutorial kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah hari ini kita kan udah beberapa hari ke depan ya rasanya ya sudah UTS untuk kimia dasar 2. Jadi untuk tutorial kita langsung saja mereview materi ya Nak ya. Jadi anggap saja pertemuan minggu ke-7 kan harusnya kalau di kelas besar kan mereview materi, tetapi karena kemarin saya terlambat satu pertemuan maka belum sempat untuk mereview materi ya. Nah, jadi hari ini kita akan review dulu untuk persiapan UTS Kimia Dasar 2. Nah, mungkin kita nggak bisa mereview semuanya untuk yang sore ini ya Nak ya, tetapi kita nyicil lah ibaratnya. Kita nyicil dulu beberapa yang bisa kita review hari ini. Nah, rencana saya sampai dengan jam 6 itu kita akan coba mereview untuk materi yang gaya antar molekul dan sifat koligatif larutan. Gitu ya. Nah, coba kita akan mulai dari, oh ya mungkin ini dulu Nak. Jadi untuk materi gaya antar molekul, sifat koligatif larutan itu apa namanya, kalau saya lihat berdasarkan kisi-kisi itu lumayan banyak Nak ya. Jadi kamu juga tidak boleh mengabaikan itu ya, apalagi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu kan nanti ada 4 ya Nak ya. Sebentar, ini ya. Larutan itu kan ada Foni Zikri ini bisa di-mute, Nak. Atau saya minta tolong ya, siapa ya di sini? Ada yang bersedia untuk menjadi co-host? Oke, Jessica ya. Jessica saya jadikan co-host ya, Nak ya. Jadi nanti bantu Bu Ayu. Ini Forni Zikri Saputri. Bisa di-mute dulu, Nak. Oke, ya. Jadi nanti ini Jessica bantu Bu Ayu untuk meng-off-kan mic yang bocor ya. Oke, nah jadi kalau saya lihat dari kisi-kisi Nak, itu nanti untuk gaya antar molekul mungkin akan muncul sekitar 2 soal seperti itu ya. Kalau sifat koligatif larutan itu nanti dari satuan konsentrasi, kemudian penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, kemudian tekanan osmotik gitu ya, terus perbedaan antara elektrolit dan non elektrolit. Nah, itu cukup banyak kan ya, Nah ya. Jadi kurang lebih berapa mungkin bisa muncul 6 sampai 7 soal seperti itu ya. Nah, kita mulai dulu untuk yang pertama, kita coba langsung latihan aja ya. Latihan tentang gaya antar molekul. Oke. Nah, masih ingat nggak kalian Nak, gaya antar molekul yang udah kita pelajari di kelas besar? Ada apa aja gaya antar molekul itu? Gaya antar molekul masih ingat? Apa aja? Aha, ada gaya dipol-dipol. Oke, kalau gaya dipol-dipol dia terjadi antara molekul-molekul yang mana? Polar dan polar. Betul sekali, antara molekul-molekul yang polar ketemu dengan yang polar. Kemudian ada apa lagi? Ada ion dipol. Oke, kalau ion dipol berarti dia terjadi antara Ion dengan polar. iya, ion dengan molekul yang bersifat polar. Kemudian apa lagi? Ada dipol terinduksi dipol ya. Dipol terinduksi dipol. Berarti kalau dipol terinduksi dipol antara apa dengan apa? Non polar. Iya, non polar ketemu dengan yang polar gitu ya. Ini non itu maksudnya non polar ya sini ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Dipol terinduksi ion ya. Terinduksi ion. Dipol terinduksi ion berarti antara apa? Non-polar dan ion. Betul, non polar ketemu dengan ion. Oke, kemudian ada apa lagi? 2 lagi? Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen apa syaratnya ingat nggak?
Handphone. Oke. Handphone gitu ya, ikatan antara H dengan senyawa-senyawa yang mengandung FON. Terus ada satu lagi yang perlu disebut apa? Depresi London. Daya dispersi, dispersi London ya. Dispersi London. Kalau dispersi London terjadi antara molekul-molekul yang non-polar ketemu dengan non-polar. Oke, yuk kita baca. Ini sebenarnya dari soal kuis, kalau nggak salah ini ya saya ambil. Manakah dari kelima pernyataan berikut yang benar? Oke, kita suruh ngecek mana pernyataan yang benar. Oke, yuk kita cek dulu yang A. Yang A itu di sini ada HBr dan CH3OH adalah molekul-molekul polar. Coba kita cek situ dulu, nak. HBr dan CH3OH adalah molekul-molekul yang polar. Coba ya, kita cek. HBr. HBr. H itu nomor atomnya 1, Br itu nomor atomnya 35. Oke, berarti kan 1, yang sini 2, 8, 18, 7 gitu ya, nak ya. Oke, maka mereka berikatan. H berikatan sama Br. H satu di Br. Yang di Br masih ada elektron bebasnya enggak? Masih ada. Masih ada berapa? 6. Masih ada 6 elektron bebas. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, menurutmu HBr ini sifatnya polar apa non-polar? Ayo, persebaran elektronnya merata enggak nih? Tidak, berarti dia adalah molekul yang sifatnya polar. Oke, nah sekarang kita cek lagi CH3OH. Oke, CH3OH berarti yang jadi pusat siapa, nak? Pusatnya siapa kira-kira nih? C nomor atomnya 6, H nomor atomnya 1, O nomor atomnya 8, gitu kan? Kalau kamu lihat CH3OH, dia termasuk ke dalam golongan senyawa apa, nak? Alkohol. Alkohol, betul. Masih ingat kalau alkohol yang rantai C-nya 1 nih. Oke, dia sifatnya polar apa non-polar? Polar, Ibu. Polar, betul sekali. Kan kalau Bu Ayu gambarkan, gini kan ya. Nah, dia mengikat ada gugus fungsi OH di sini ya. Oke, artinya nanti dia awan elektronnya lebih ketarik ke sisi O di sini ya, nak ya. Nah, jadi CH3OH dia adalah molekul yang sifatnya polar. Ini namanya metanol. Nak. CH3OH itu namanya metanol. Metanol adalah molekul yang polar. Oke, berarti kita baca pernyataannya tadi. HBr dan CH3OH adalah molekul-molekul polar. Benar nggak? Benar. Yang dapat saling berinteraksi dengan gaya dipol-dipol. Berarti benar nggak, Nak? Betul. Oke. Ya udah dong ketemu jawabannya. Ya. Berarti jawabannya ada yang A. Nah, tapi coba kita cek. Yang B salahnya di mana kira-kira? Ion Na+. Ion dipol. Betul ya. Kan di sini ada ion Na+ sama air. Air itu polar apa non polar? Polar, Bu. Air itu polar, berarti gaya antar molekulnya apa? Bukan dipol-dipol ya, tetapi gaya ion dipol. Sip, betul. Yang C. Momen dipol SiH4 adalah lebih dari 1, sehingga mampu berinteraksi dengan CCl4 melalui gaya dipol-dipol. Nah, sekarang kita cek dulu nah, SiH4 sama CCl4. Oke, Ibu ke bawah dulu nih layarnya. SiH4. Pusatnya berarti siapa? Si, betul sekali. Si nomor atomnya 14. 2, 8, 4. Nah, berarti Si mengikat H-nya ada 4. Nah, oke, artinya kalau kita lihat berdasarkan strukturnya, kira-kira Si ini, SiH4 ini, dia molekul yang polar apa non-polar? Non-polar. Non-polar, betul. Ya. Nah, kalau molekul yang non-polar, nah diingat-ingat ya, dia memiliki momen dipolnya berapa? Ingat nggak? Momen dipolnya sama dengan 0. Ya. Oke. Berarti udah kelihatan nih. Dia kan ngomongnya apa? Adalah momen dipolnya lebih dari 1. Ya enggak ya. Oke. Dan dia juga molekulnya adalah molekul yang non-polar. Nah, sementara kalau CCl4. CCl4 menurutmu polar apa non-polar?
Non-polar, Ibu. Non-polar juga ya. Soalnya kan kalau kita bikin, gini kan, 2, 8, 7 ya. C-nya mengikat Cl-nya ada 4. Nah, artinya C dikelilingi oleh Cl. Nah, berarti apa? Persebaran elektronnya rata ya, Nak ya? Nah, berarti CCl4 ini masuknya ke dalam senyawa yang non-polar. Nah, kira-kira kalau non-polar ketemu non-polar, yang lebih tepat apa gaya antar molekulnya? Gaya dispersi. Berarti bukan dipol-dipol ya di sini ya. Oke, salah ya. Harusnya gaya dispersi London. Seperti itu. Oke, nah kemudian yang D, C6H6. Nah, C6H6 itu benzena, Nak. Oke, pernah nggak kamu mendengar senyawa benzena? C6H6. Senyawa ini kayak gini, Nak. Yang dia siklik ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, muter-muter nanti dia. CH, 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 CH. Nah, gini C6H6, Nak. Oke, menurutmu C6H6 kalau dilihat dari strukturnya, dia polar apa non polar? Non polar. Ya, diingat-ingat ya. Dia adalah molekul nonpolar. Biasanya sih umumnya kalau kamu ketemu sama hidrokarbon, Nak, ya senyawa-senyawa hidrokarbon itu dia umumnya adalah senyawa yang sifatnya nonpolar. Nah, berarti kita lihat di sini. C6H6 merupakan suatu molekul polar, benar nggak? Salah ya. Udah dari situ aja udah salah. Yang menunjukkan gaya dipol terinduksi dipol Anda ya. Harusnya apa? Kalau nonpolar ketemu sama ion. Harusnya apa? Dipol terinduksi ion, betul ya, dipol terinduksi ion. Seperti itu. Oke, nah sekarang yang E. Tadi C6H6 kan kita udah tahu ya. Benzena itu dia non polar ya, non polar. Kemudian NH3, amonia. Ya, NH3. NH3 menurutmu dia molekul polar apa non polar? Pusatnya siapa? Polar. Polar ya, pusatnya kan N nomor atomnya kan 7. Berarti valensinya kan 5. H valensinya 1. Nah, kalau kamu gambarkan strukturnya, nah di sini dia N-nya masih punya sepasang elektron bebas ya. Oke, nah, betul ya, NH3 itu adalah molekul yang sifatnya polar. Nah, artinya Nak, kalau di sini misalkan ada C6H6 non-polar ketemu dengan NH3 polar. Berarti gaya antar molekulnya apa yang lebih tepat? Dipol terinduksi di. Betul sekali ya. Ini salah ya. Harusnya dia dipol terinduksi dipol ya. Seperti itu. Apakah bisa dipahami penjelasan dari Bu Ayu? Bisa, Bu. Bisa ya. Nanti ini coret-coretannya aku kasih ke kalian. Ya, jadi nomor 1 ini udah tepat tadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup jelas? Cukup, Bu. Oke, alhamdulillah kalau cukup jelas. Nah, sekarang masih ada hubungannya dengan kepolaran. Nah, masih ingat nggak prinsip like dissolve like? Ya. Manakah dari senyawa berikut yang dapat larut dalam CCl4? Ayo, masih ingat nggak prinsip like dissolve like seperti apa? Polar. Kalau polar, dia akan larut ke dalam pelarut yang polar ya. Larut dalam pelarut yang polar. Kalau non-polar? Non-polar ya pasangannya ya, dia akan larut dalam non-polar gitu ya. Kalau senyawa ionik atau garam, kalau senyawa ionik atau garam-garam lebih suka ke polar ya. Kalau dia senyawa ionik atau garam ya biasanya ya, garam-garaman itu ya, senyawa ionik itu dia akan lebih suka larut ke molekul yang polar. Oke, nah sekarang ini pertanyaannya apa? Manakah dari senyawa berikut yang dapat larut dalam CCl4? Tadi kayaknya di atas CCl4 udah kita cari tahu, dia polar apa non-polar? Non-polar. Oke, artinya kamu akan memilih
senyawa yang bisa larut di dalam CCl4 nonpolar. Berarti A, B, C, D, E kamu pilih yang sifatnya polar apa yang nonpolar? Yang nonpolar, ya. Oke, nah sekarang coba cek yang A, CH3OH, alkohol. Polar apa nonpolar? Halo? Suara aku masih kedengaran jelas? Masih. Oke. CH3OH menurutmu polar apa nonpolar? Polar. Polar. Kan tadi udah digambarin ya di atas ya. CH3OH itu apa? Metanol. Ya, dia adalah molekul yang polar. Oke. CH3Cl. Polar, Ibu. Polar. CH3Cl kan berarti gini ya. Nah, sininya Cl ya. Oke, dia juga molekul yang polar. Berarti bukan itu ya. NH3 tadi udah kita cek di atas. Polar. Polar, betul sekali. Oke, nah kalau ini adalah senyawa eter namanya. Nah, ini namanya dimetil ether ya. Apa ini? Ayo, menurutmu kalau lihat aja dari strukturnya. Non-polar. Kenapa nak? Kenapa kamu bisa menyimpulkan ini non polar? Ikatan hanya Imbang ya. Jadi apa? Alkil yang kiri sama kanan dia seimbang ya nak ya. Jadi persebaran apa namanya elektronnya ya. Yang di O itu dia tidak terpusat gitu ya ke satu titik aja ya. Ya, dia cenderung nonpolar. Nah, kalau ini CH3COH. Coba gambarkan CH3COH. Berarti CH3 gini ya, COOH gini nak. Nah, kamu bisa bayangkan nih. O-nya kan masih punya 2 pasang elektron bebas. Oke, terus di sini ada ikatan rangkap. Nah, kira-kira awan elektronnya akan lebih kaya di bagian yang mana nih, nak? Bagian yang sini, nak, ya. Nah, sini ya. Ini akan lebih kaya elektron. Nah, berarti CH3COH dia termasuk ke dalam senyawa yang polar. Oke. Nah, berarti mana jawabannya? A, B, C, D. Nah, jawabannya berarti yang dodol. Oke, ya. Ini jawabannya yang dodol. Sip. Mantap. Oke, lagi. Nah, nih. Senyawa berikut yang paling mudah dilarutkan dalam alkohol. Nah, ini alkoholnya tidak spesifik ya, dia ngomongnya apa. Ya boleh kita anggap alkohol yang rantai pendek lah. Oke, berarti kalau alkohol yang rantai pendek dia cenderung polar apa non polar? Polar. Ya, cenderung polar ya nak ya. Oke, berarti kita pilih yang mana nih? Kita pilih yang polar juga. Kira-kira yang mana nak? Yang E, Bu. Yang D. Yang D apa yang E? Yang E, Bu. Yang E, setuju. Yang lainnya yang E. Yang E. Ah, ini yang A kan udah jelas ini benzena ya. Benzena itu tadi udah kita bahas nonpolar. CCl4 tadi udah kita bahas di soal yang atas, dia nonpolar. Yang C? Non-polar, Ibu. Iya, dia hidrokarbon ya, hidrokarbon rantai panjang nih ya. Kalau rantai hidrokarbon itu cenderung nonpolar ya, Nak ya. Oke, BCl3 Non nonpolar ya, Nak? Betul sekali nonpolar. Kan BCl3 itu dia kan gini ya, kalau kamu gambarkan geometrinya segitiga datar gitu kan. Nah, Cl-nya kan gini kan. Ya persebaran elektronnya rata, Nak. Ya. Nah, berarti dia juga non-polar. Nah, sementara yang E. Yang E itu siapa sih? Etanol ya. Etanol, alkohol ya. Oke, dan rantainya masih C-nya 2 ya. Oke, berarti dia cenderung sifatnya adalah polar. Berarti jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Bisa mengikutinya. Bu. Alhamdulillah kalau bisa. Oke, nah berikutnya kita masuk ke materi sifat koligatif larutan. Oke, tapi sebelum ke sifat koligatif larutan, biasanya untuk menghitung sifat koligatif larutan, kita kan belajar dulu tentang satuan-satuan konsentrasi ya, Nak ya.
Ada yang masih ingat nggak satuan konsentrasi ada apa saja? Ada Molalitas fraksi dan Eh, dan yang, massa. yang paling enak apa? Molaritas gitu ya. Satuan konsentrasi. Oke, ada molal, ada molar ya. Apa sih bedanya molal sama molar? Kalau molaritas dengan Kalau molaritas dengan itu, massa. kalau molaritas itu dia apa? Banyaknya mol zat terlarut dibagi volume larutan ya. Ingat ya nak ya, pembaginya adalah volume larutan. Sementara kalau molalitas itu adalah banyaknya mol zat terlarut, pembaginya adalah kilogram massa dari pelarut. Gitu ya bedanya ya. Jadi kamu jangan jangan melupakan gitu ya molaritas sama molalitas, dia letak perbedaannya di situ ya. Pembaginya kalau molaritas itu adalah mol zat terlarut per volume larutan, kalau molalitas mol zat terlarut per kilogram pelarut. Atau biasanya kamu lebih suka untuk jembrengin rumusnya ya. Molaritas itu adalah gram per mr gitu ya dikali 1000 per mililiter larutan ya, tapi ini ya mililiter dari larutannya. Ingat ya nak ya, dari larutannya, bukan dari pelarutnya, tapi dari larutannya. Nah sementara kalau molalitas biasanya gram per mr kali 1000 per di sininya adalah gram pelarut ya. Seperti itu. Nah selain molar sama molal, ingat ada fraksi mol ya. Fraksi mol itu yang paling enak lah kayaknya ya. Asalkan kita tahu molnya zat terlarut, molnya pelarut, nah kita bisa untuk menghitung fraksi mol. Jadi kalau ditanya fraksi mol terlarut, gimana cara ngitungnya? mol Mol terlarut. terlarut dibagi mol Mol total, terlarut Ibu. dibagi mol total. Mol total itu berarti ada NT ditambah NP gitu ya. Kalau fraksi mol pelarut, berarti tinggal mol pelarut per total ya, NT ditambah NP. Seperti itu. Satu lagi adalah kadar ya, atau persen ya, persen massa. Nah, persen massa ya namanya persen massa, nak. Berarti perbandingan massa zat dibagi massa total ya. Jadi misalnya persen dari zat A, ya udah berarti banyaknya massa A gitu ya dibagi massa total. Kalau kamu ngomongnya larutan berarti ya massa larutannya gitu ya. Baru dikali 100%. Seperti itu. Nah, nanti kalau satuan konsentrasi sudah, kamu bisa untuk menghitung sifat koligatif larutan. Yuk, sifat koligatif ada 4. Ada yang hafal? Sifat koligatif. Menurunnya tekanan uap. Yuk, bolehlah langsung ke rumusnya, masih ingat nggak? Delta P sama dengan T0 dikali XT. XT. Oke. Terus kalau delta TB, kenaikan titik didih. B dikurang KB dikali molalitas. Gitu kan? Kalau delta TF, Kali molaritas. KF dikali molalitas. KF dikali molaritas. Oke, kalau tekanan osmotik, MRT, Bu. molaritas dikali R dikali T. Jangan lupa T-nya dijadikan ke dalam Kelvin. Seperti itu. Nah, tetapi biasanya di soal dia nggak minta sifat koligatifnya ya, nggak minta penurunannya. Ya, bisa jadi yang ditanya adalah tekanan uap larutan, titik didih larutan, titik beku larutan. Nah, artinya kita juga harus tahu, nah, ya, hubungan delta P dengan P0 ya. Nah, jadi delta P itu atau penurunan tekanan uap bisa kita hitung juga dari apa? Tekanan uap murni pelarut dikurang tekanan uap larutan gitu. Atau ya, kalau misalnya kita mau mencari P-nya, berarti tinggal P itu sama dengan P0 dikurang delta P, seperti itu kan ya. Nah, nanti untuk menghitung P itu sebenarnya juga dia akan berbanding lurus dengan nilai P0 dikali fraksi mol pelarut. Jadi kalau kamu menurunkan persamaannya, nanti kamu akan mendapatkan
Untuk menghitung P itu adalah tekanan uap larutan ya. Tekanan uap larutan itu bisa kamu gunakan P0 dikali XP. Gitu. Nah, kalau delta TB, jangan lupakan delta TB, delta TB bisa kita cari dari mana? Karena dia kenaikan titik didih, berarti dari titik didih larutan, dikurang TB 0 ya. Ingat yang ada 0-0-nya pasti punyanya pelarut. Ya, artinya untuk mencari titik didih larutan, ya wes tinggal apa? Titik didih pelarutnya ditambah sama delta TB. Seperti itu. Oke ya. Nah, kalau delta TF. Delta TF. Delta TF itu adalah tekanan uap, titik beku dari pelarut dikurang TF ya, atau titik beku dari larutannya. Atau kalau suruh nyari titik beku larutan berarti tinggal TF0 dikurang delta TF. Seperti itu. Nah, masalahnya nih, kita kan ketemu sifat koligatif itu nanti berlaku untuk larutan yang sifatnya elektrolit maupun yang non-elektrolit. Nah, ayo masih ingat nggak? Apa bedanya elektrolit sama non-elektrolit, Nah? Faktor Van Hoff, Bu. Betul, faktor Van Hoff ya. Yang dikali faktor Van Hoff yang mana? Ya, yang elektrolit ya. Jadi nanti gini nak ya, kamu akan ketemu ya ada larutan itu nanti kalau kita kelompokkan berdasarkan daya hantar listriknya ya, ada larutan elektrolit atau Bu aja nyebutnya elit gitu aja ya. Nah, yang satunya ada larutan non-elit. Nah, kita harus tahu dulu ya, yang elit itu siapa aja, yang non-elit siapa aja. Nah, masih ingat nggak kalau yang elit? Dia biasanya terdiri dari 3 kelompok kan ya. Ada dari kelompok asam, ada dari kelompok basa, satu lagi kelompok garam. Cara enak mengingatnya kalau asam itu ya biasanya kalau misalkan kita bisa mengionisasikan dia di dalam air gitu ya, dia akan menghasilkan H+ ya. Kalau basa dia akan menghasilkan OH- gitu ya. Kalau garam gimana? Nggak ada H+, nggak ada OH- ya. Tapi biasanya ada kation sama anion ya. Nah, sementara yang non-elit. Nah, yang non-elit yang Glukosa. oh iya. Golongan gula. Golongan gula ya. Biasanya ciri-cirinya golongan gula itu apa sih, Nak? Sukrosa. Yang ujungnya osa-osa ya. Sukrosa, fruktosa, glukosa ya. Nah, dia non-elit. Kemudian apa? Golongan alkohol ya. Alkohol ciri-cirinya gimana namanya? Ol. Kemudian ada urea. Ya. Seperti itu. Tapi nanti sebenarnya kalau kamu ketemu dengan biasanya senyawa hidrokarbon ya atau senyawa-senyawa organik kecuali yang organik yang golongan asam basa ya. Jadi misalnya kayak ketemu sama senyawa-senyawa hidrokarbon. Kayak contohnya tadi ya benzena ya. Nah, itu juga dia termasuk ke dalam senyawa yang non elektrolit. Seperti itu. Oke, nah bedanya apa? Tadi elit sama non elit. Kalau larutan elektrolit nanti kita mengalihkannya dengan I ya, faktor Van Hoff. I sama dengan 1 ditambah N-1 alfa gitu ya, Nak. Oke. Nah, tetapi kalau kamu ketemunya sama elit kuat ya, itu nanti Ibu kasih note di sini ya. Kalau dia adalah golongan elit kuat. Kalau elit kuat itu berarti dia terionisasi sempurna, Nak. Gitu kan? Kalau terionisasi sempurna, nilai alfanya itu adalah 1 ya, karena dia 100% terionisasi. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan Van Hoff, nanti kamu akan temukan kalau nilai faktor Van Hoff-nya itu akan setara dengan jumlah ion. Ya, jadi kalau dia elit kuat, nilai faktor Van Hoff dia akan sama dengan jumlah ion. Bu, elit kuat itu termasuknya siapa aja? Yang termasuk elit kuat itu ya asam kuat, basa kuat, sama garam. Ya, seperti itu. Nah, cobalah kita langsung ke soal aja ya. Ini Bu Ayu ambil dari ini, Nak.
Maaf ya, soalnya soal sebenarnya ini kan materi kelas 12 SMA kan. Kamu mungkin dulu zaman SMA suka itu nggak? Suka downloadin soal dari Zenius nggak? Saya suka downloadin soal dari Zenius nih ya. Yalah, kita coba bahas soal anti remet katanya ya. Nah, mudah-mudahan kalian anti ngulang ya ujiannya. Ya, coba kita bahas dulu untuk soal yang mau yang mana dulu nih? Cobalah nih. Tak tunjukin dulu soal-soalnya. Ada 15 soal. Mau dibahas yang mana dulu? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh ya, yang nomor 13 nya tak lope-lopein dulu lah ya. Ini biasanya kalau soal tipe SBMPTN ya. Nggak cuma hubungannya nggak cuma ke sifat koligatifnya. Jadi silakan mau yang nomor mana dulu yang dibahas? Mau yang aneh dulu silakan, yang mana? Aku persilahkan. Nomor 2, Bu. Nomor 2 boleh. Oke, nomor 2. Coba aku besarkan dulu ya layarnya. Duh, mudah-mudahan di sini cukup ya aku ngerjainnya nih. Oke, nomor 2. Oke, kalau kita lihat di sini, jika larutan CH3COOH 30%, nah berarti ini diketahui persen beratnya ya, Nah ya. Nah, ini diketahui persen berat. Oke, memiliki massa jenisnya adalah 1,04 kali 1,04. Oh, ini gini, gram per sentimeter kubik ya. Nah, gram per sentimeter kubik itu sama aja Pak. Sentimeter kubik itu kan sama aja mililiter ya, Nah ya. Ini massa jenisnya 1,04 gram per mililiter. MR-nya diketahui. Yang ditanya apa? Molaritas larutan CH3COH tersebut. Ya, berarti yang ditanya adalah molaritas ya, Nak ya. Untuk menghitung molaritas tadi gimana? Butuh apa, Nak? Mol sama volume, Ibu. Mol zat terlarut sama volume larutan gitu kan. Atau kalau misalnya Bu Ayu mau ini buatkan kayak gini kan, berarti massa zat terlarut dibagi MR-nya gitu kan. Dikali Konversi mili ke konversi dari mili ke liter ya, berarti kali 1000 per mililiter larutan. Mililiter larutannya. Si larutan. Oke. Nah, kalau diketahuinya adalah persen berat, Nak, 30%. Masih ingat nggak Bu Ayu pernah ngajarin di kelas besar? Kita asumsikan seperti apa? Kalau dia 30%, kita misalkan totalnya 100 gram, Nak. Ya. Kita misalkan massa larutannya itu adalah 100 gram. Nah, berarti kalau kita misalkan massa larutannya 100 gram, di situ kita dikasih clue apa? CH3COOH-nya 30%. Berarti massa CH3COOH-nya berapa? 70 gram. Ya masanya CH3COOH ya 30 gram, ya nggak? Sisanya siapa? gram, Bu. Pelarut, Bu. Pelarutnya. Oke, kalau dia nggak dibilang pelarutnya apa, biasanya dilarutkan dalam air sih ya. CH3COOH-nya berarti diasumsikan dia ada 30 gram, larutnya airnya ada 70 gram. Seperti itu kan, Nak? Nah, oke, berarti gram per MR di sini bisa ya. Bisa kita hitung ya, berarti ya. Gramnya CH3COOH 30, MR-nya 60. Maksud nggak? Nyambung? Nyambung. Oke. Tinggal yang belum kita cari apanya, Nak? Volume. Volume larutan. Belum. Oke, volume larutan kita dapatnya dari mana? Sini Massa loh, dibagi massa jenis. ada massa jenis, betul ya. Nah, kita kan tahu ya, untuk mencari massa jenis itu, cara nyarinya adalah massa larutan dibagi volume larutan, gitu kan? Nah, berarti untuk mencari volume larutan, tinggal massa dibagi massa jenisnya. Nah, massanya berapa? Tadi kan kita sudah memisalkan di sini. Kita sudah memisalkan massa larutannya adalah 100 gram. Berarti kita konsisten menggunakan pemisalan kita ini, Nah. Oke, Jun, nyambung? Nyambung, Bu. Ya udah, berarti volumenya adalah
massa larutannya 100 gram, gitu ya, dibagi Rho-nya 1,04. Itu kan gram per mililiter ya. Gramnya nanti sama-sama kecoret, milinya naik ke atas, nyambung nggak? Nah, berarti berapa tuh? 100 dibagi 1,04. 96,5. 96,5. 153. 96,153. Iya, Bu. 153. Oke. Ya udah, kalau volume larutannya sudah ada, berarti kan tinggal masukkan ke persamaan molaritas. Nah, gramnya CH3COH tadi 30. MR-nya dia 60 dikali 1000 per volume larutannya 96,153. Oke, nanti ketemu molaritasnya berapa? 5,2 Ibu. 5,2. 2. 5,2 molar. Oke, berarti jawabannya adalah yang BB. Bisa dipahami untuk soal ini? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Silakan, ayo screening lagi. Mau soal mana yang dikerjakan? Yang kira-kira, kok kayaknya aku nggak kebayang gitu caranya gimana. Silakan, mau yang mana? Oh, ini nomor 5 ini D sama E-nya nggak ada jawabannya ya. Mau nomor berapa? 7, Bu. 7, boleh. Oke, nomor 7. Bu Ayu besarkan dulu layarnya, biar enak. Kita ke nomor 7. Oke. Nah, nomor 7 itu apa sih? Penurunan titik beku larutan 28%. Berat KOH, MR-nya 56, di mana KF airnya 1,8 derajat Celcius per molar. Berarti yang ditanya apanya sih? Penurunan titik beku kan? Ingat nggak kalau nyari pertanyaan itu biasanya kalau nggak di awal kalimat, di akhir kalimat ya. Oke, berarti yang ditanya penurunan titik beku. Apa tuh lambangnya? Delta TB. TB apa TF? TF, Bu. TF. TF. Kalau TB B-nya boil coy. Delta TF ya. Nah, untuk mencari delta TF gimana caranya? KF kali M. KF dikali M. Nah, tunggu dulu coy. KOH. KOH nih, KOH. Menurutmu dia elektrolit apa non elektrolit? Elektrolit Ibu. Elektrolit. Yes. Basa kan ini kan? KOH itu kan basa kan? Nah, dia kalau diionisasi jadinya apa? K plus ditambah OH min. Nah, KOH itu basa kuat, nak. Ya, dia elektrolit kuat artinya. Nah, berarti jangan lupa delta TF-nya kamu kalikan dengan faktor Van Hoff dikali I. Seperti itu. Oke? Nah, berarti I-nya berapa nih, nak? KOH itu basa kuat. Berarti nilai I-nya berapa? 2 Ibu. Nilai I-nya setara dengan jumlah ion ya. Oke? Kalau dia nih ya, KOH itu kan dia basa kuat. Bu, aku dari mana hafal, Bu? Kalau dia basa kuat, basa lemah. Iya juga, asam basanya baru nanti ya. Gini aja lah. Kalau misalnya di soal, dia nggak ngasih keterangan ya, terionisasi sempurna atau enggak, ya kamu anggap aja dia terionisasi sempurna ya. Mudah-mudahan aja nggak ada soal jebakan ya. Bismillah. Ya, oke. Berarti kita anggap dia terion sempurna, berarti kita anggap dia 100% terurai ya. Ini adalah elit kuat. Oke. Nah, berarti tinggal kita masukkan aja nah angkanya. Oh, molalitasnya kita bongkar dulu aja ya. Molalitas tadi gimana kalau kita bongkar? GR per ml kali Gram 1000 kali Kali 1000 gram larut. gram larut dikali I, jangan lupa ya. Oke, nah ini dia cuma diketahui nah ada larutan yang mengandung 28% KOH. Apa makna dari 28%-nya ini? Artinya apa? 28 gram. Berarti KOH-nya boleh kamu asumsikan sebanyak 28 gram. Sisanya siapa? Pelarut air. Di sini pelarutnya air ya. Airnya berarti berapa airnya, nak? 72 ya? 72 gram. Ya sudah, kita masukkan ke sini. Berarti KF-nya 1,8 dikali gramnya KOH 28
MR-nya KUH 56 gitu kan, dikali 1000 per gram pelarutnya berapa tadi? 72. I-nya jangan lupa masukkan 2. Oke. Ini kalau tak coret gini maksud nggak kamu? 28 kali 2 kan 56 ya, Nak? Jadi Bu Ayu coret nih, 28, 2 sama 56. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Oke, nah, berarti delta TF-nya tinggal kamu hitung nih pakai kalkulator. 1000 dibagi 72 bagi 72 dikali 1,8. Bu Ayu nemunya 25, Nak. Bener nggak? Benar, Ibu. Ya, 25 derajat Celcius. Oke, berarti jawabannya adalah yang dodol ya. Nah, hati-hati ya, Nak ya. Di soal ini untung yang ditanya adalah penurunan titik beku. Tapi kalau yang ditanya adalah titik beku larutan. Ayo. Berarti gimana? Titik beku larutan berarti yang ditanya apanya? TF. TF ya. Nah, TF itu cara mencarinya adalah gimana? TF0 dikurang delta TF. Nah, kamu harus hafal di luar kepala ya. Kalau pelarutnya air, dia membeku suhu berapa? 0. 0. Berarti tinggal 0 dikurang 25 ya. Berarti minus 25 derajat Celcius kalau ditanya titik beku larutan. Tapi ini kan yang ditanya penurunan titik beku. Nah, kamu hati-hati ya, Nak ya. Bisa jadi ada jebakan-jebakan kayak gini, Nak. Nah, misalnya kamu sliwer gitu. Aduh, aku bacanya titik beku larutan. Kamu jawabnya minus 25. Ada, Nak, di pilihan jawaban. Ya. Jadi hati-hati ya nanti yang teliti membaca soalnya. Oke, soal nomor 7 clear. Ada pertanyaan enggak? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Silakan. Kalau elektrolit kuat, itu I-nya selalu 2 ya, Bu? Kalau lemah berarti... No. Bukan gitu. Elektrolit kuat, I-nya itu setara dengan jumlah ionnya, Nak. Jadi ya tergantung elektrolit kuatnya. Nah, kalau tadi kan KUH ya. Berarti kan kalau KUH dia diionkan jadi apa? K+ ditambah OH-. Nah, berarti jumlah ionnya kan 2 ya. Jumlah ionnya ini adalah 2. Tapi misalnya elektrolit kuatnya adalah anggap aja apa? Asam sulfat misalnya. H2SO4. H2SO4 kalau diionkan jadi apa? 2H+ gitu ya. 2H+. SO4. Berapa jumlah ionnya? 3 ya? Nah gitu, Nak. Jawab ya. Jadi nggak selalu 2, tapi mungkin kebetulan setiap kita mengerjakan soal, contoh-contohnya itu jumlah ionnya 2 gitu ya. Jadi seolah-olah selalu elektrolit kuat itu jumlah ionnya 2, padahal tidak. Ya, bergantung ionisasinya. Gitu, Nak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dadah. Oke, silakan. Mau mana lagi? Yuk, dipilih. Mau mana lagi yang dikerjakan? Ini ada soal nomor 1, nomor 2 udah, 3. Nomor 8, Bu. Nomor 8? Boleh. Oke. Tak gedein dulu layarnya. Loh, kok ngeblur? Layarnya ngeblur nggak di kamu? Nah, ini. Nah, kayaknya dia nggak bisa. Bisa nambah gede lagi nggak sih? Bisa. Oke. Nah, ini ya. Oke, nomor 8 di sini adalah, nah ini diketahui ya, Nak ya, ada larutan 0,1 molal berikut ya. Jadi ada CONH2 2 kali, Al2SO4 3 kali, FeCl3, Na2SO4, ada KBr. Pertanyaannya adalah manakah yang memiliki titik beku terendah? Ayo loh. Gimana tuh nyarinya? Kira-kira piye, Nak? Nah, Dilihat dari apanya? Dilihat dari, betul. Dilihat dari apanya? jumlah ionnya, Bu. Jumlah Jadi ionnya. faktor Van Hoff-nya, Bu. Iya, betul. Ya, betul. Dilihat dari jumlah ionnya ya. Atau seperti ini ya. Ibu Ayu ke atas dulu, kita catatan dulu di sini.
Nah, jadi Nak, kalau misalkan gitu ya, kita ingin membandingkan ya, manakah yang titik bekunya terendah, mana titik bekunya yang tertinggi, mana titik didih terendah, mana titik didih tertinggi, mana tekanan osmotik terendah, mana tekanan osmotik tertinggi. Nah, gitu-gitu ya. Nah, jadi nanti seperti ini ya hubungannya ya. Ibu biasanya kalau dulu zaman ini ya ngasih ngasih ke kelas 12 itu biasanya ibu menyingkatnya dobu. Apa itu dobu gitu ya. Nih, kalau titik didih sama tekanan osmotik pasangannya. Ya. Set. Bu itu berarti titik beku sama tekanan uap. Oke. Ya. Titik didih sama tekanan osmosis. Titik beku pasangannya adalah dengan tekanan uap. Ini Nak ya. Nah, jadi Nak, kita punya dua kelompok nih ya, dobu ibu ya. Didih sama osmotik nih ya. Jadi kalau titik didih larutan, tekanan osmotik larutan itu selalu berbanding lurus dengan konsentrasi dikali I. Coba kalau kita lihat di sini ya. Nih, contohnya tekanan osmotik aja Pi kan. Pi itu berarti nanti dia akan berbanding lurus dengan molaritas atau konsentrasi zat. Kalau dia elektrolit berarti kan ini ada dikali I, gitu nggak sih Nak? Ya nggak? Nah ya, kalau misalnya dia adalah larutan elektrolit. Artinya kalau kamu ketemu sama titik didih dan tekanan osmotik, dia selalu berbanding lurus dengan M dikali I. M itu boleh molaritas atau molaritasnya. Ya. Nah, sementara titik beku dengan tekanan uap itu dia berbanding terbalik. Dengan M dikali I. Maksudnya seperti apa Bu Ayu? Maksudnya seperti Nak ya. Bu Ayu kasih contoh. Misalkan kamu diminta untuk mencari manakah yang titik didihnya tertinggi misalnya. Berarti kalau titik didih tertinggi, dia kan berbanding lurus dengan M kali I ya Nak ya. Berarti kamu cari yang M dikali I-nya yang tinggi juga, nyambung nggak? Yang besar. Oke. Tapi kalau ditanya titik didih terendah, berarti kamu cari yang M kali I-nya kecil gitu. Nyambung nggak? Halo? Oke, itu maksudnya berbanding lurus itu seperti itu ya. Nah, kalau berbanding terbalik, maksudnya seperti ini. Nah, misalnya kamu diminta untuk mencari manakah yang titik bekunya tertinggi. Nah, kalau yang titik bekunya tertinggi, berarti kamu cari yang M kali I-nya besar apa kecil? Kecil, Bu. Kecil, betul. Karena dia berbanding terbalik dengan M kali I. Gitu loh, Nak. Ya, ini Bu, tulis di sini. Ingat. Oke. Seperti itu. Bisa dipahami nggak ya kira-kira ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Bismillah. Yuk kita ke tadi soal yang nomor 8 ini ya. Nah, yang ditanya manakah yang memiliki titik beku terendah? Nah, tadi titik beku berbanding lurus apa berbanding terbalik dengan M kali I? Berbanding terbalik, betul. Berarti kalau ditanya titik beku terendah, kamu cari ya molalitas dikali I-nya yang paling besar. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Nah, ini kan molalitasnya sama semua, Nak. 0,1 molal kan? Berarti tinggal kamu cari I-nya. Oke. Nah, sekarang lihat CONH22 kali ini urea, Nak. Nah, kalau urea, nilai I-nya berapa? 3, Bu. 0. 1. Iya, 1, Bu. Ya, kalau non elektrolit itu nilai I-nya 1 ya, Nak ya. Urea itu adalah non elit. Makanya kenapa non elit nggak perlu kamu kaliin I karena nilai I-nya kan 1. Ya. Nah, ini nilai I-nya adalah 1. Nah, kalau Al2SO4 3 kali, elit apa non elit? Elit, Bu. Elit, oke. Yuk, ionkan dia, Nak. Dia kalau terion jadinya apa?
2AL, 2AL3+ ditambah 3SO4 lewat 3SO4 2 2 min. Oke, berarti nilai I-nya berapa? Anggap aja ini elit kuat. 5, betul. Oke, sekarang FeCl3 elit apa non elit? Elit, Bu. Elit, betul. Ya, kalau kita uraikan FeCl3 jadinya apa? Fe3 positif 3 tambah plus 3Cl minus. ditambah 3Cl min. betul sekali. Berarti I-nya berapa? 4, Bu. 4. Sip. Na2SO4 Elit Ibu. elit, betul. Jadinya 2Na plus SO4 tambah tambah SO4 2 min. SO4 2 min. I-nya berapa? 3, Bu. 3. Oke, KBr Eh, elit ya. K plus ditambah Br min. Oke, nilai I-nya berapa? 2, Bu. 2. Oke, berarti manakah yang memiliki titik beku terendah? Berarti yang I-nya besar ya? B, Bu, jawabannya. Betul. Jawabannya adalah yang BB. Seperti itu. Mengerti tidak? Ngerti, Bu. Ngerti? Coba deh kalau yang ini ngerti nih, soal nomor 9 mirip nih. Coba coy. Coy. Di antara kelima macam larutan di bawah ini, yang titik didih larutannya paling rendah. Ayo, kalau titik didih berbanding lurus apa berbanding terbalik dengan M kali I? Berbanding lurus, Bu. Berbanding lurus. Nah, ya, dobu. Ingat ya, dobu. Didih sama osmotik itu berbanding lurus. Berarti kalau kamu diminta untuk mencari titik didih larutan yang paling rendah, berarti cari yang M kali I-nya kecil. Oke, gitu ya. Tulisanku kok kecil-kecil banget ya? Kebaca nggak, Cai? Ternyata tulisan kamu jelek. Kebaca, Bu. Nah, kebaca ya. Oke, sekarang yang A. Elit apa non-elit? Bu. Elit. Berapa jumlah ionnya nih? 3 Bu. 3. Perlu nggak Bu Ayu uraikan? Perlu tak ionin nggak? Perlu. Ya udah, tak ionin lah. 2Na plus ditambah CO3 2 min. Gini ya. Berarti jumlah ionnya kan 3. Nah, ini molalnya udah ada. Tinggal kita kali 3. Berarti berapa, Nak? 0,04 dikali 3. 0,12 ya? Nah. Iya. Oke. Lanjut yang B. C6H12O6. Non-elit, Bu. Apa ini sih dia? Dia itu rumusnya sama. Glukosa Bu. Glukosa. Betul. Ya, sebenarnya fruktosa juga C6H12O6, Nak, ya. Fruktosa juga rumusnya C6H12O6. Oke, berarti dia karena non-elit, I-nya kan 1 ya. Berarti kali 1. 0,08. MgNO3 2 kali. Elit apa non-elit? Elit Bu. Elit. Kalau diionkan jadi apa dia? Tambah 2 Mg2 NO3 plus ditambah 2 NO3 minus. Berarti berapa jumlah ionnya? 3, 3 Bu. 3, Bu. Berarti dikali 3 berapa jadinya? 0,09. 0,09. Oke. CONH2 2 kali. Elit. Urea coy ini coy. Non-elit. Kamu lupa ya, kalau CONH2 2 kali itu rumusnya urea loh, guys. Urea itu non elit ya, coy. Nah, berarti kali 1 ya. 0,06. SO4. Ayo, elit apa non elit? Elektronik kuat, Bu. Bukan elektronik, Nak ya. Kamu pikir ini elektrolit. Oke. Kamu pikir ini perabot rumah tangga ya, elektronik ya. Ini jadinya apa? Cu2 plus gitu ya. Ditambah 4 2 minus. Berapa jumlah ionnya? 2 Bu. 2. Berarti ini kali 2 jadinya 0,08. Ya wes, ditanya manakah yang paling rendah? Yang D, Bu. Yang dodol. Alright. Nyambung? Nyambung, Bu. Sambung, Bu. Enak ya kalau ngerjainnya sama-sama ya.
Maaf Bu, boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Bu, yang CuSO4 itu Cu2 plusnya dapat dari mana Bu? 2 Ini, plusnya. setidaknya kamu ingat salah satu ionnya, nak. Misalnya, Bu, aku Cu-nya nggak hafal, tapi SO4 harusnya di luar kepala ya. SO4 itu muatannya 2 min. Ya. Nah, jadi mereka kalau dijumlahin itu pasti 0. Jadi kalau SO4-nya udah 2 min, Cu-nya pasti 2 plus. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke. Bisa dipahami, nak? Bisa Ibu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. 4 menit lagi. Jam 6. Ya, mau dibahas yang mana lagi? 10. 10 boleh. Mau coba kalian dulu ngerjainnya? Enggak. Bisa dulu. Apa sih ini tentang apa, nak? Tekanan osmotik ya? Tekanan osmotik itu apa? Pi. Gimana cara mencari pi? M dikali R dikali T Ibu. Oke, pi sama dengan molaritas dikali R dikali T. Nah, yang ini apa? Magnesium klorida itu apa, nak, Bu? MgOH. MgCl. MgOH itu magnesium hidroksida, coy. MgCl2 Bu. Iya, MgCl2 ya. Aduh, Bu, besok ada nggak ya soal yang iseng sekali seperti ini? Ya, Bu ya. Kamu pelajari aja nih, magnesium klorida itu berarti apa? Kalau Bu, kalau aku nggak tahu apa namanya? Ionnya nggak tahu namanya gimana, Bu? Magnesium itu apa sih? Mg kan? Klorida itu kan Cl, gitu kan? Cuy, magnesium itu golongan berapa? Golongan 2 Ibu. Berarti dia muatannya pasti 2 plus. Cl, ingat nggak? Cl muatannya berapa? -1. -1. Nah ini, nak, biar dia muatannya impas, Mg-nya kan 2 plus, berarti butuh berapa Cl? 2 Ibu. 2. Gini kan? Nyambung nggak sih? Nah, berarti magnesium klorida itu dia adalah MgCl2. Kalau terionisasi jadinya Mg2 plus ditambah 2 Cl min. Udah jelas nih ya, terionisasi. Berarti elektrolit ya. Harus kita kali I. Oke. Berarti kita butuh di sini R-nya sudah ada. T-nya ini tinggal dijadikan Kelvin ya. 27 derajat Celcius berapa Kelvin? 300 Bu. 100, Bu. 300 ya, tinggal ditambah dengan 273. Yang belum ada berarti molaritas sama I-nya ya, nak ya. Yuk kita cari dulu satu-satu molaritasnya, nak. Molaritas di sini diketahui ada 0,01 mol dilarutkan dalam air sampai volume 500 mili. Mol per volume, Bu. Mol per volume. Ya, tapi jangan lupa kalau kamu mau pakai mol per volume, volumenya harus dalam Liter, Bu. satuan liter, betul. Ya, berarti molnya dia adalah 0,01 per volumenya kalau dijadikan liter 0,5. Berarti berapa tuh? 0,02. 0,02 molar. Gitu ya. Oke, terus I-nya. I-nya udah ada belum? Belum, Bu. Hurung udah, eneng, Bu. hurung eneng, hurung eneng. Ini adanya derajat ionisasi. Nah, berarti diasumsikan dia tidak terion sempurna ya, nak ya. Karena ada derajat ionisasi. Ini alfanya, nak. Ini alfanya. Nah, berarti cari dulu I-nya ya. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Oke. N-nya di sini adalah jumlah ion ya. N yang di sini jumlah ion. N yang di atas ini mol. Ini adalah. Oke. Berarti 1 ditambah. Jumlah ionnya berapa? MgCl2. 3. 3 dikurang 1 dikali alfanya 0,8. Berarti 1 ditambah 3 kurang 1? 2. 2 dikali 0,8? 1,6. 1,6. Oke, berarti I-nya adalah 2,6. Oke. Ini I-nya udah ada. Molarnya udah ada. Tinggal masuk.
ke persamaan pi sama dengan molaritasnya 0,02, R-nya 0,08. Ikutin yang di soal aja ya. Soalnya kan minta 0,08. T-nya 300, I-nya 2,6. Nah, berarti berapa tuh? 1,248 Bu. Oh, udah nyari. 1,248. Satuannya ATM. Oke, berarti jawabannya adalah yang dodol. Seperti itu. Apakah bisa nyampe sini? Bisa, Nak? Tenis bisa, Bu. Insyaallah, Bu. Insya Allah. Ingat ya, kamu belajarnya jangan cuma ngeliatin aja. Aku jelasin, liatin. Nyobain sendiri loh, coy. Ya, ngoret-ngoret sendiri ya. Ini nanti ini kan masih banyak nih. Soal-soal latihannya nih. Ada 15 kan dia. Nanti coba, yang nomor 13 nggak usah kerjain ya, Nak ya. Karena ini dikaitkan dengan stoikiometri nih ya, keadaan STP. Ini nggak usah, ini kayak tipe soal SBMPTN sekali nih. Ya. Nah, ini sisanya kamu kerjakan sendiri bisa? Bisa, Bu. Latihan? Oke, ya, karena udah jam 6:02. Oke, berarti review tentang sifat koligatif masih perlu lagi apa udah bisa nyampe sini? Udah bisa, Bu. Mudah-mudahan bisa ya. Yang penting kamu ingetin aja sifat koligatif ini. Delta TB, ya, delta TF, yang elit, non-elit ya. Terus nyari satuan konsentrasi ya. Seperti itu. Udah jam 6. Aku mau siap-siap buka puasa dulu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sudah? Belum ada, Bu. Belum ada? Oke. Nah, kalau kamu bisa menguasai bab apa tadi yang gaya antar molekul ya, terus yang prinsip like disoplike, kemudian sifat koligatif larutan, ya setidaknya kamu bisa sekitar berapa ya? 8 soal lah kejawab lah. Ya. Oke. Dah. Kalau enggak ada pertanyaan, berarti tutor kita untuk sore hari ini, ada yang sempat screenshot nggak? Aku minta tolong ya, cuy, di screenshot. Nanti kirim ke WA grup ya. Oke? Ini kalau ada yang ketinggalan, nanti akan saya upload di YouTube ya, tutorial kita yang tentang sifat koligatif. Oke? Nah, nanti berarti kita tinggal nge-review yang apa? Yang laju ya, kinetika sama kesetimbangan. Berarti 2 kali lagi. Kapan ya, Coy? Besok ada free nggak? Free, Bu. Free dari jam berapa? Dari pagi? Pagi, Bu. Pagi jam berapa? Aku ada kelas sih sama TPB 22 sama 23 jam 10. Kapan aja kamu bisa. Aku mau sore aja, kayak gini lagi. Sama malam. Sore aja, Ibu. Sore terus malam. Jadi biar hari Jumat itu kamu belajar mandiri. Ya. Ya kalau hari Jumat mau ini juga boleh sih. Aku ada free hari Jumat itu jam 10 sampai jam 11:30 aku free. Sama Jumat sore juga free. Ya wes, nanti berkabar aja ya kapan waktu free kalian nanti untuk kita bahas review untuk yang kinetika dan kesetimbangan. Ya, terima kasih untuk sore ini. Screenshot-nya jangan lupa, Nak. Kirim ke WA grup ya. Bu Ayu akhiri kelas tutorial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.